Insan Bangor, selamat datang kembali di channel YouTube CNC Store Bandung. Aku Sarah dari CNC Store Bandung dan Monster Chip Indonesia. Kali ini kita akan membuat penggaris digital dengan Raspberry Pi Pico dan pemrograman Python. Yuk ikutin aku. Raspberry Pi yang akan kita gunakan yaitu Raspberry Pi Pico RP2040 yang kayak gini. Pasti ada yang nanya, kenapa pakai Raspberry Pi yang ini? Oke, yang pertama dia tuh cocok buat pemula. Yang kedua, dia tuh udah pakai chip ARM Cortex M0 yang biasanya dipakai di STM32. Terus dia udah ada LED RGB bawaan yang tipe WS2812. Lanjut di ukuran flash memorinya lumayan besar di 16 MB-an. Dan yang terakhir pastinya harganya affordable. Kalian bisa langsung cek di toko kita untuk produknya, oke? Terus bisa dipakai buat bahasa apa aja nih? C++ bisa, Python juga bisa. Jadi kalian bisa pakai compiler kayak Arduino IDE atau VS Code juga bisa. Tapi di video kali ini aku bakal pakai Tony Python yang lumayan gampang lah buat pemula digunain pemrograman bahasa Python dan Raspberry Pi-nya. Pertama kita perlu install dulu Tony Python-nya. Caranya gampang banget, kalian bisa cari di Google kayak gini Tony Python dan klik web yang ini akan muncul hasilnya kayak gini dan kita klik Windows. Kalau kalian pakai Mac atau Linux boleh dipilih salah satunya aja. Nah ini kita install yang with 64 bit ya. Kalau aku soalnya laptopnya yang 64 bit. Jadi kalian pilih aja yang mau 32 bit atau 64 bit terserah. Kalau aku paling atas, diklik aja. Ditungguin aja ini pas lagi install Tony-nya. Dan emang agak lama tergantung dari koneksi internet kalian ya. Kalau udah selesai di-download, kita cek aja di file tempat kita ngedownloadnya. Nah ini udah ada. Kita buka aja, klik 2 kali dan akan keluar komen seperti ini. Di next aja, ikutin kayak di video ini. Dan ini diinstal. Kebetulan aku udah install si Tony Python-nya ini, jadi aku nggak ngelakuin install. Kalian langsung aja klik installnya kalau aku cancel ya. Kalau udah install aplikasi Tony Python-nya, kalian bisa langsung sediain alat dan bahan yang kita butuhin. Yang pertama ini ada Raspberry Pi, tipenya Pico RP2040 yang YD ya. Nah ini satu aja dipakainya dan kalian perlu solder dulu si Raspberry Pi Pico-nya. Kalau ini udah aku solder duluan. Lalu satu buah LCD ukuran 16x2 dan udah include sama modul I2C-nya. Jadi gampang buat nyambungin ke pin-pinnya. Selanjutnya kita butuh satu buah sensor ultrasonic yang tipe HCSR04 ini. Terus tambahin satu buah buzzer yang kayak gini, mau yang 3 volt atau 5 volt terserah kalian, ini buat indikator aja sebenarnya. Terus kita butuh kabel jumper yang jenisnya male to female kayak gini. Mau yang ukurannya 10 cm, 20 cm atau yang 30 cm terserah kalian. Ini aku pakai yang 20 cm. Lanjut ini ada sekitar 6 buah kabel jumper yang jenisnya male to male dan satu buah breadboard yang ukurannya 400 pin kayak gini. Kalau udah siap semua komponennya, langsung aja kita lanjut ke wiring. Nah ini kita pasang dulu Raspberry Pi ke breadboard kayak gini. Taruhnya di paling ujung, kenapa? Biar gampang pasang Type-C-nya. Lanjut kita pasang sensor ultrasonic di bagian sini yang masih kosong aja ya. Wiring antara sensor ultrasonic dan Raspberry Pi-nya ini dihubungin aja pin trig yang ada di ultrasonic ke pin 27 yang ada di Raspberry Pi. Pin echo yang ada di ultrasonic dihubungin ke pin 26 di Raspberry Pi. Lalu VCC-nya itu dimasukin ke V-out yang ada di Raspberry Pi-nya. GND sama aja dihubungin ke GND kayak microcontroller lain lah. Lanjut sekarang kita akan memasang LCD 16x2 I2C-nya ke Raspberry Pi. Ini pakai kabel jumper yang female to male tadi, dihubungin aja ke empatnya. Untuk wiring antar LCD 16x2 dan Raspberry Pi-nya ini dihubungin aja GND ke GND. Lalu VCC-nya itu ke pin V-out juga, sama kayak sensor ultrasonicnya. Dan untuk SDA-nya dihubungin ke pin 0, lalu SCL-nya dihubungin ke pin 1 Raspberry Pi Pico. Lanjut kita pasang buzzernya. Ini buzzernya ada negatif dan positif. Bagian negatif kita pasang ke GND Raspberry Pi dan bagian positifnya kita pasang ke pin 15 Raspberry Pi. Kalau wiringnya udah jadi kayak gini, bisa langsung kita program.
Kita langsung colokin aja si Raspberry Pi-nya pakai kabel USB Type-C-nya. Kalian gak usah bingung kenapa ini udah langsung ada hasilnya, karena ini aku udah program sebelumnya di awal, tapi aku bakal tunjukin gimana cara memprogramnya lewat Tony Python-nya. Pertama kita buka dulu aplikasi Tony Python-nya. Ini kalau dibuka kayak gini, kalian hirauin aja tampilan pertamanya, kita buka aja New Sketch atau lembaran baru. Nah, untuk kode programnya udah aku taruh di deskripsi ya, kode program untuk bahasa Python penggaris digital. Kalian bisa copy si kode programnya. Lanjut ke pemilihan board. Ini di sini kalian pilih tools, lalu ke option, dan di sini pilih yang MicroPython RP2040. Dan untuk jenisnya ini masih kosong karena belum install sama sekali, dan di sini kita bisa langsung install. Untuk yang ini tuh otomatis keisi ya RP2-nya. Lalu di sini pilih yang ada Free Fader RP2040. Langsung install aja, ditungguin. Nah, kalau udah selesai diinstal, itu hasilnya bakal kayak gini. Udah ada tulisan ada Freight Fader RP2040-nya, oke? Terus kita cek di device manager-nya. Ini di sini udah kedeteksi USB serial. Harus USB serial ya kedeteksi. Lanjut, kita balik lagi ke option, dan ini kita pilih boardnya. Udah ada board CDC yang COM17. Nah, itu pilihnya yang board CDC ya. Lanjut, kita perlu masukin library-nya. Sama aja sih kayak di Arduino IDE, perlu masukin library untuk sensor ultrasonic dan LCD I2C-nya. Lanjut, terakhir ini kita bisa langsung save. Save-nya itu di RP2040-nya ya. Namainnya kalau aku main.py, terserah kalian mau namain apa. Nah, ini udah ke save dan langsung aja kita run. Kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung tekan aja tombol boot yang ada di Raspberry Pi Pico-nya, oke? Nah, hasilnya kayak gini, bisa langsung kebaca si sensor ultrasonicnya, ngebaca berapa jaraknya. Di sini aku ngeprogramnya kalau misalkan pembacaan jaraknya kurang dari 2 cm, maka buzzer akan menyala. Jadi kalian bisa modifikasi untuk programnya. Oke, kayaknya udah cukup untuk tutorial penggaris digital Raspberry Pi dan Python-nya. Semoga video tutorial ini bisa membantu kalian buat proyekan. Kalau kalian masih bingung atau ada yang mau nanya-nanya, boleh banget kita sharing di kolom komentar. Aku Sarah dari CNC Store Bandung dan Monster Chip Indonesia. Salam ngoprek!